semuanya, selamat berakhir pekan. Saya Kak Ros, di hari ini tetap menemani Anda di acara Rumpi No Secret Class. Selamat menjalankan ibadah puasa ya, mudah-mudahan puasanya lancar untuk Anda yang menjalankan ibadah puasa. Ditemani Daniel hari ini kita dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu. Sudah ada Selvi Nafila yang siap juga di tengah untuk berbagi ceritanya. Tapi nanti kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai banget diperbincangkan di luar sana. Menuai banyak komentar pro dan kontra untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Nggak tahu ini dari dunia apa, kayaknya ini adalah dunia Bika Ambon ya. Ini masih rame, kemarin itu Diki Tirta bikin konten ya. Konten tentang Bika Ambon ditilik dari sisi ilmiah ya. Karena kan namanya memasak itu ada unsur-unsur reaksi-reaksi kimia gitu kan. Bahwa kalau Bika Ambon dimasukin lemari es, dikeluarin itu teksturnya nggak akan mungkin balik seperti sedia kala gitu ya. Dan Diki Tirta juga kalau secara garis besarnya dia juga nanya kalau ada yang punya resep Bika Ambon ya kan dimasukin lemari es dikeluarin masih goyor-goyor gitu, dia pengen tahu minta resepnya iya kan. Terus sekaligus dia juga menyebut ada satu reviewer yang mengatakan bla 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 bla. Langsung salah satu reviewer ada yang merasa tersinggung, tersindir, yaitu yang namanya Tashi yang kemarin sempat mereview Bika Ambonnya. Itu ya Bika Ambonnya Cimehong gitu kan, ya lagi rame. Coba kita dengarkan dulu lah ya seperti apa sih kontennya Diki Tirta yang huru-hara ini. Kita lihat sekarang komentarnya Tashi ya. Langsung kayaknya di hari itu dia, bukan yang ini, baca dulu komennya dia yang di story-nya itu. Yang dia bilang ada yang mau FYP. Oh ya enggak, sebelumnya. Salam kenal Mas Diki Tirta katanya tuh, ya kan. Aduh kok bisa bicara sepede ini tapi informasi yang disampaikan salah. Zaman sekarang orang yang penting FYP kayaknya ya. Aku mau tanya siapa yang bilang saya makan satu Bika Ambon langsung dari kulkas dan yang satunya nggak dari kulkas. Nih saya jelasin lagi, mungkin Masnya nggak dengar penjelasan saya karena kebelet mau bikin video FYP katanya gitu ya kan. Coba terus habis gitu ada satu lagi yang dia bilang siapa yang bilang saya punya resep itu kan. Ini bilang. Ini saya masukin keduanya ke kulkas, saya diamkan di suhu ruang dua-duanya selama 1 jam. Jadi apple to apple, cuma emang yang satunya empuk, yang satunya keras. Jadi jangan karena mau terlihat benar memutarbalikkan fakta. Saya masukkan kulkas, enggaknya saya jujur dan minta maaf, enggak ada kecoa dibilang koran dan enggak minta maaf. Tapi jangan fitnah saya, enggak apple to apple karena saya perlakukan sama. Terus ada kan yang tentang dia bilang yang punya resep itu, dia bilang juga kan, ada klarifikasi nggak sih? Oh komen doang. Masa sih? Oh ya aku lihat ya, salah nanti dimarahin loh aku nanti ya kan. Kalau salah ya coba kita baca dulu mana sih. Panjang tuh, coba kita lihat komentarnya yang di highlight sama ini ya kan. Ini ada yang komentar pada saat di reviewnya Tashi yang di YouTube-nya. Bika Ambon biasanya tepung tapioka ya, harusnya kalau dimasukin kulkas bakal jadi keras. Setelah itu mau didiemin di suhu ruang atau di microwave sekalipun biasanya nggak bakal selembut awal juga sih. Jadi malah curiga sama merek satunya lagi kalau udah dikulkasin tapi bakal selembut itu pakai tepung apa ya itu say katanya gitu. Terus dijawab ya, yang diduga, aku nggak tahu siapa yang jawab, tapi tulisannya adalah pencipta. Ilmunya masih sedikit tapi komennya tegas banget Masnya. Saya sekolah kulineri 2,5 tahun masak di umur 7 tahun. Udah bikin ratusan resep dan Bika Ambon itu tetap lembut walau dikulkasin katanya gitu ya. Dan Bika Ambon itu ini adalah komen dari si pencipta. Ya kan? Tapi padahal di kontennya Diki Tirta dia juga mewawancarai satu ahli kuliner juga yang dia bilang ya ini kan dari tepung ini apa segala macam mengandung lemak apa segala macam gitu, kalau dimasukin kulkas dikeluarin pasti akan jadi keras. Nah gimana cara menghangatkannya, bisa melalui microwave atau dikukus gitu ya, tapi itu pun teksturnya tidak akan sama seperti sedia kala. Nah si pencipta itu bilang bisa akan tetap selembut itu ya kan, tapi kan Tashi kayaknya udah kesel, bahkan sempat kemarin itu posting dia lagi ada di Polda apa gimana gitu ya. Nggak tahu deh apa gitu mau ngapain, pokoknya bilang aduh nggak nyangka puasa-puasa harus mampir sini gitu kan. Iya. Terus abis itu masih berlanjut nih, dia screenshot lagi itu komennya bagaimana respon Mami Toko ketika Tashi juga pernah mereview lapis legitnya ya yang ada rambutnya gitu. Dia bilang, Dear Tashi, dari tadi coba reach tim Tashi untuk menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan gitu ya. Jadi komennya Tashi kayak gini dong, kalau di review ada apa tuh langsung salah satu contoh how to handle mistakes adalah dengan say sorry dan bertanggung jawab, apalagi sebagai penjual. Saya pun ada salah minta maaf dan saya merasa ada tanggung jawab mereview ulang tanpa keadaan dikulkasin dulu. Walaupun saya review sudah dalam keadaan suruang.
Jadi jangan karena ada satu orang yang tidak mau meminta maaf dan menerima komplain, jadi menggiring opini dan membuat berita palsu demi didukung, membahas masalah keluarga saya, membahas pribadi saya, fisik saya, di reach out malah saya di blog, di WhatsApp malah bilang itu koran. Be wise guys, katanya gitu. Ini aku itu dari kemarin tuh aku lagi mikir sih sebenarnya. Ini kan sekarang ada banyak food reviewers, ya kan? Aku lagi menunggu nanti ada food reviewers, ya kan? Jadi mereview food reviewers. Aku ingin tahu gimana respon food reviewers yang direview oleh reviewers. Semua ya, pusing aduh. Oke, baiklah. Komentar netizen coba kita baca. Berikut ini ya. Tashi bilang di vlognya, aku nggak tahu kenapa Cimehong bisa ngirim Bika Ambon sekeras ini. Ternyata dimasukin ke kulkas, gitu kan ya. Jadi dia memberitahu bahwa itu Bika Ambonnya dimasukin ke kulkas dulu setelah YouTube ini tayang. Dia bikin klarifikasinya terpisah melalui TikTok gitu kan. Gitu nggak sih? Kalau aku salah mohon maaf ya, namanya juga manusia lagi puasa, mohon maaf ya kan. Kayak berikutnya. Ayo komentar berikutnya. Ada lagi baca dong. Niki Tirta dibilang kebelet FYP. Sebelum si Tashi muncul batang hidungnya mah Niki Tirta udah warawiri masuk TV. Niki Tirta, kamu kebelet FYP ya? Oke, yang berikutnya. Banyakin sabar Kak Tashi di bulan puasa dengan segala hujatan netizen. Semoga semua urusannya cepat selesai ya Kak Tashi. Yang berikutnya ada lagi. Sabar ya Kak Tashi, padahal niatnya ingin mereview dengan niat baik. Semoga bisa secara tabayun di bulan Ramadan dengan Cimehong dan Mas Niki Tirta. Yang berikutnya ada lagi. Nggak ada lagi sempat si Tashi kemudian katanya mau mereview lagi. Mau direview lagi gitu si Bika Ambonnya Cimehong, ya kan. Apa sih dia bilang? Tapi nggak mau dibandingin, tapi nggak mau gini. Sebagai bentuk pertanggungjawaban saya akan review ulang tekstur Bika Ambon tanpa dikulkasin di YouTube saya. Tapi saya tidak memberi ulasan rasa. Karena kemarin juga saya nggak makan karena ada binatangnya. Dan produk ini tidak saya masukkan ke dalam list battle dikarenakan takutnya ada di posisi belakang. Nanti walaupun sudah di blur pun orang akan tahu. Terima kasih ditunggu. Nanti takutnya ada di posisi belakang. Serem banget ya ampun ya Allah, serem banget ya. Bikin kue aja serem banget sekarang. Oke baiklah, kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Selvi Nabila dan putranya Saka. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Langsung kita panggilkan Saka. Aduh, ini kamu udah gede aja, ya kan. Jadi ini segini ya. Sekarang udah gede. Dan ini adalah lagu kamu yang udah dirilis 24 Januari kemarin ya. Judulnya adalah Ayah. Cerita Saka. Cerita Saka dalam kurung. Dalam kurung Ayah gitu. Ini kalau aku baca ya aku ikut merinding loh ya kan dia. Nih kenangan gue paling jelas, tengah senja menuju badai deras, hawa dingin di luar menambah lembab, geledek petir bersambar serentak, ku langsung incar dekapmu. Di mana kehangatan bertempat, ku sikat seluruh sudut rumah. Tapi keberadaanmu tak ada pada diriku sendiri, gue bertanya. Bikin ku gelisah, kemana engkau pergi ya? Kamu denger ini, kamu denger dan baca liriknya gitu, apa yang kamu rasain Selvi? Masya Allah, anakku bisa nulis sedip ini dan kayak Ini, di luar daripada bahasa-bahasa yang udah ada sebelumnya Iya, yang benar-benar bahasa kamu gitu ya Iya. Saka ya. Ini kamu nulisnya kapan sih Saka ini? menuju akhir tahun ada akhir tahun kali. Akhir tahun. Iya, akhir tahun. Baru nulis ini atau sebelum-sebelumnya pernah ada tulisan sejenis seperti ini yang menuangkan perasaan kamu? banyak sih kakak. Banyak sebenarnya ya. Tapi ini sebenarnya kayak nulis dari awal ya, bukan dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Ini menulis Jadi dari awal. Iya, memang nulis dari Ketemu awal. tema ini tuh gimana ceritanya? Jadi waktu itu diajak sama ayah, Kak, gimana Kak kalau nulis lagu tentang ayah? Lumayan juga ya. Boleh deh. Boleh deh, ya udah tulis. Oh iya pernah juga nulis waktu dulu. Oh pakai itu aja dah. Coba ulik-ulik lirik, set. Wah banyak banget sih catatan ya. Jadi lumayan agak susah ya soalnya ini kan lirik, bisa dibilang lirik pertama aku yang banyak metafora dan emang deep liriknya ya bahasanya ya. Jadi wah ada 2 bulan kali agak stuck itu gimana ya. Soalnya kalau aku rap lebih sering tentang bragging, lebih tentang nyombongin diri. Beda. Jadi sesekali ini humble dulu deh. Ya udah. Ternyata kayak humble itu susah juga ya. Ya, tapi ini ada perasaan yang bergejolak gitu nggak? Karena kan kamu merecall lagi pengalaman masa kecil gitu. Ada pasti. Pas lagunya udah beres, pas aku dengerin agak nangis juga sih.
agak nangis juga emang. Ya ini menceritakan tentang perjuangan aku, ayah selama ini. Terutama diceritain ini tentang ayah. Tentang ayah. Selama dari aku kecil, kayak di verse pertama itu menceritakan tentang waktu itu aku masih kecil, umur 4 tahun di rumah. Lagi sendiri di rumah, nyari ayah kan. Kok nggak ada di setiap sudut gitu, nyari-nyari ke kamar atas, kamar bawah nggak ada. Nah terus mulai hujan deras, badai tuh udah ketir, udah takut tuh masih kecil kan. Tiba-tiba sekitar jam 6:30 bokap balik, genggam kantong kresek, nangis dah udah, bokap cet. Kemana ayo kemana? Mana masih inget banget jelas. Ya, dan Di dalam kantong kreseknya ada apa? Ada Hot Wheels mengkilat. Oh, ada Hot Wheels mengkilat. Ini semua diceritakan di lirik rapnya ya. Termasuk bapaknya bikinin sarapan roti isinya telur ceplok. Juga termasuk kamu waktu SD kelas 2, bapak kamu dipanggil guru BP gara-gara kamu ngapain? Berantem ya kan? Aduh. Terus dia pada saat lirik kamu nih, kamu dengerin ke papa kamu gitu. Apa kamu lihat ekspresinya kayak gimana? Pertama-pertamanya ya nulis lirik bagus. Dia ngomong gitu. Nggak gitu. Bilang apa? Emang kaget. Bisa-bisa aja nulis lirik kayak gini. Soalnya selama ini ya kayak aku bilang tadi, aku lebih sering nulis lirik kayak tentang bragging, ngomongin diri, kayak nulis lirik tentang humble itu jarang gitu. Kayak jadi kaget lah. Oh kaget, oke. Kaget. Coba kita baca komentarnya papanya ya, ada di postingan Instagramnya ya. Dia mau posting beberapa. Ini salah satu tulisan Saka yang akan diekspresikan dalam tutur rap tentang satu cerita di mana Saka ingin menggambarkan satu fase di mana gue dan Saka masih tinggal berdua di rumah. Kaget juga, tahu-tahu Saka nulis tentang gimana perasaannya ke gue dan tentang gimana kita berdua jalani hari-hari kita pada waktu itu dengan style storytelling. Terus terang kalau gue simak, ini lagu nggak cuma kayak lagu anak gue ke gue, tapi kok ya bikin gue ngerasa ini juga tentang gimana rasa gue ke bokap gue. Sebuah karya tentang ayah dan anak, dimana siapapun bisa relate sebagai anak atau sebagai ayah dan rasa cerita ini. Dan gak cuma rilis di lapak digital gitu ya. Cerita Saka, Ayah, by Pepatah Saka dan Iwa K gitu. Terus juga Ayah juga sempat cerita, kamu kan sering ngirim lirik kamu dari SMP gitu ya. Ini dari SMP. Nah, terus Ayah yang sering, kamu tulislah sesuai dengan kamu, jangan ngikutin orang kayak gitu ya komentarnya. Iya bener. Jadi ya aku biasanya awal-awal nyetor lirik ya, wah aku bingung banget kayak, ya bantuin dong tulis lirik gimana? Bisa soalnya tulis lirik sendiri. Oke, ya udah tulis, setor lah. Siapa yang nyuruh nyetor lirik tuh siapa? Aku sendiri. Oh kamu? Iya, aku Kamu sendiri. emang pengen Iya. nyetor lirik ke Ayah? Waktu itu udah pede, terus ya setor lirik dong. Yakin, yakin. Oh ya udah oke, setor lirik deh. Set. Oke, udah dengerin sampai habis baru. Set, kamu kurang ini. Tapi belum tuh. Awal-awalnya belum. Terus? Lebih kayak udah kamu tulis lagi. Tulis lagi. Aduh, udah ada berapa bulan itu sampai nggak sampai pasrah tuh, nggak sampai nyerah juga, sih. nggak sampai nyerah, tapi kayak aduh, kayak bokap masih belum gitu seneng sama lirik. Ya udahlah, belajar terus, ulik lirik, ulik dari rapper lain, dari rapper luar, dari rapper sini. Ternyata bukan itu ya, ternyata intinya adalah Ayah tuh pengen kamu jujur dari hati, karya yang jujur dari hati. Oh, coba kita lihat seperti apa postingannya ya pada saat setor lirik dari 3 tahun yang lalu berikut. Boleh ya kalau anaknya rapper ya. Aduh, Kenapa kamu lihat itu terharu gitu? bukan terharu, malu. Malu. Udah ada captionnya kan udah tadi kita baca gitu ya ini ya. Masih SMP coba flexing tulisannya waktu itu. Nih ada videonya. Nah ya berikutnya kamu akan ini tentang ayah nih. Ada lagi nggak tentang ibu? Oh. Ya sama kayak ya awal-awalnya kayak gimana ya liriknya ya. Ada. Apa tuh? Ada lirik yang udah dibuat tentang mama. Enggak, belum. Segala Menuju ke sana dulu. Kayak lucu banget sih. Nah ini kan dari sejak tahun lalu kan kamu katanya sekarang tinggal sama ayah karena memang lebih dekat sama sekolah gitu ya. Tapi kamu tahu nggak sih itu tuh bikin mama kamu tuh nangis Bombay. Nggak tahu. Nggak tahu juga, tapi emang rasa juga sih. Aduh, gimana ya nyokap ya. Kamu kepikiran? Suka kepikiran juga. Oke, ini kita tunjukin nih ya. Oh, waktu masih mewek-mewek nih. Waduh, Cerita. apa Coba tuh? kita lihat berikut.
Sini. Kenapa sih? Gak usah nangis. Oh Nang. ya ampun. Gak apa-apa. Ini nih suka gitu. Iya. Suka bikin itu Ya deh. namanya juga ibu ya. Padahal tinggalnya masih sama-sama di Jakarta juga. Ya Allah. Bukan di Bandung. Udah di Bandung. Ya Allah. Tapi mungkin biasa dari kecil ya. Iya. Lihatnya gampang. Tiap hari ada gitu. Ntar maskaranya luntur loh. Itu yang dikangenin ya. Udah digodain sama anak laki. Ya ampun. Kuat kok. Udah kuat. Udah Ya? kuat. Udah kuat. Iya. Saka tapi ngelihat, Saka tapi ngeliat, panggilnya apa Bunda ya? Bunda. Lihat Bunda, maksudnya ya makin ibadahnya makin kuat lagi gitu ya. Mencoba mencari ketenangan juga. Apa sih yang kamu rasakan sebagai anak gitu ngeliat Bunda kamu sekarang? Ya aku seneng dengan Bunda sekarang. Mungkin Bunda sekarang udah lebih tenang ya. Udah lebih tenang, Bunda nemu jalan hidup yang baru. Yang bismillah dan amin akan menuju ke awal mulai yang baru lagi ya. Amin. Oh, gimana Kak cara ngibur tadi ya? Bunda kan datang tuh nangis. Bunda gitu, kamu mas kayak gitu. Bunda jangan nangis, ntar maskaranya luntur gitu. Iya. Ntar bedaknya kemana-mana loh. Pakai baju, malu kan. Oh, ini suka apa? Ngebanyol gitu. Oh, tapi kamu kebayang nggak sih kalau Bunda kamu tuh pasti akan gitu, nangis terus kalau nggak ketemu kamu tiap hari. Aku Iya, kepikiran ketemunya gitu. enggak kakak dan donat kan. Kamu Dan kepikiran? kucing donat ya. Nah, tapi kamu tipe anak yang kalau ditelepon sama Bunda, di WhatsApp Bunda tuh cepet bales gitu nggak sih? Aku sih biasanya cepet balas emang. Tapi masalah jadwal juga. Cepat kalau di DM Instagram. Oh, di Instagram lebih cepet jawabnya daripada di WhatsApp Soalnya ya? emang banyak notifikasi lain di WhatsApp. Jadi maaf aja Bunda. maaf Bunda. Saka, kamu pernah nggak ya mengalami hal-hal berikut ini sebagai anaknya artis gitu kan? Bapak ibu kamu apa tuh? artis dua-duanya terkenal gitu. Pernah nggak kamu bolos sekolah? Wah pernah dong. Oh, oke. Dibully, digodain teman-teman karena kamu anaknya artis. Pernah dong. Pernah, dibilang apa? Wih, anaknya rapper gitu. Bebas. Oh, gitu. Songong banget lo. Oh ya udah oke, udah diemin aja deh. Pernah dapat privilege nggak karena kamu anak artis? Privilege. Heeh. Bisa dibilang aku dapet, tapi aku sih walaupun dapat privilege ya, aku masih lebih mau ada kerja kerasnya gitu. Oh, kamu pengen tetap membuktikan bahwa iya. ya kamu memang pantas gitu ya. Gue bisa ngebangun ini dari gue sendiri loh, nggak harus. Lihat dari aja tuh sama bokap gua. bapaknya belum tentu satu lirik juga di approve ya. Oke, baik, berikut ada bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol. Ada Galih, ini mantan suaminya Asri Welas yang kemarin sempat kayak disebut netizen ya, dibully banyak juga. Kita lihat dulu profilnya berikut ini.